Di sekolah kedinasan di perhubungan saat itu sedang ada penerimaan si pencatar ya. Si pencatar itu apa? Betul. Saya asalnya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saya kebetulan ngambilnya D4 Teknologi Otomotif. Kak iya, api saya nak omongkan nih. Oh. Asli pakai orang Majangnya. Soalnya tetangga, keluarga tuh nggak ada istilahnya yang PNS tuh tidak ada atau yang sekolah kedinasan tidak ada Pak. Ke depan Pusbin tuh ada kolam ikan lele. Coba tangkapin saya lele 2. Lele. Iya, tapi sambil push up di kolam. Iya itu yang paling berkesan Pak. Jadi nangkap lele hese. Iya. Tapi benar kudu nangkap lele. Iya. Tapi baru push up. Ya, sambil gitulah. Kayak merayap gitu. Iya, itu yang paling berkesan. Jadi istilahnya sebelum keluar dari kamar tuh harus diteliti Lihat dulu. dulu. Oh, iya. Ah. Untuk ngecek ketelitian lah gitu. Lampangan gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah taruna. Ayun kakimu, Kiri dan kanan, kiri kanan, atur langkah, jaga kerapian. Jangan sampai merusak barisan. Banjan dan sopnya harus diluruskan. Jadi lagu apa barusan itu? Lagu naon itu? Lagu naon? Hah? Ada yang bisa ini ya? Lagu apa itu? Itu mah lagu semangat lah buat kita-kita kalau lagi... Kalau lagi disiksa lari. Hah? Yep, Oh enggak disiksa. Ada siksa. Enggak. Cuma lagi lari gitu ya. Iya, lagi lari. Olahraga. Itu teh apa sih? Kalian pasti sekolah perhubungan berarti? Betul. Cik. Kalian teh sekarang kerja di ini ya? Di perhubungan? Ya, jadi kami itu merupakan lulusan dari sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Kela perhubungan. Iya. Cik, dites ke saya. Aing ngaku perhubungan. Sanu apal 5 citra manusia perhubungan. Saha? Wah, orang apal Berarti bener ya orang kena perhubungan. Tesnya lah. Bener dong. Tes, ini tesnya. Tesnya. 5 citra. Dipa, sok Dipa. Boleh. 5 citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Oke. 3. Tangguh menghadapi tantangan. Oke. Lain tanggungnya, tangguh. Tangguh. Oh iya. Jadi kita harus tangguh. Oh, nggak boleh tanggung. Ya, jangan. Hade. Terus? Keempat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa Nah, perhubungan. mantap. Aduh, jadi sebetulnya podcast hari ini tuh sebetulnya karena di sekolah kedinasan di perhubungan saat itu sedang ada penerimaan si pencatar ya. Si pencatar itu Betul, apa? betul. Ayo, siapa yang tahu si pencatar apa? siap. Ya, Dewa seleksi penerimaan calon taruna. calon taruna ya. Jadi teman-teman semua ini belum dikenalin ya. Bentar. Ini tuh teman-teman ini semuanya lulusan dari sekolah di kedinasan di perhubungan dari berbagai macam lah ya. Yang setahu saya ini yang paling ujung ini Arif. Ya, kemudian ada Dipa, ada Ayu, ada Heki sama ada Acil. Acil. Misal. Nah, sebelum panjang lebar, tidak kenal maka tak sayang. Coba mereka suruh perkenalan tapi dengan gaya zaman mereka saat jadi taruna dulu. Jadi Wah. ini tuh podcast ini dibuat supaya bisa tayang sebelum tanggal 18 karena 18 itu batas terakhir kalau nggak salah penerimaan administrasi apa-apalah gitu. Jadi biar masyarakat di luar itu bisa tahu bagaimana sih kehidupan mereka saat di asrama dulu gitu ya. Nah, sekarang perkenalan dari mulai Arif, perkenalan saat seolah-olah nanti waktu Arif itu masih zaman jadi taruna dulu, ya. Tapi ada yang beda, ya. Nanti mereka perkenalan gaya taruna. Ada satu yang beda.
ini Ayu. Ayu ini katanya dari Kalimantan. Betul. Betul? Betul Ya. sekali Bapak. Dari Bentangan Podi Katulistiwa katanya dari Iya. Singkawang ya. Iya. Iya, saya dari Singkawang. Oke. Khusus Ayu nanti perkenalan silahkan pergunakan bahasa Wah. Singkawang ya. Oke. Boleh, ya. Oke. boleh. Arif dulu. Mohon izin Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Syarif Hidayat, asal dari Majalengka. Kela-kela. Emang zaman tarunan saya Arif Hidayat. Perasaan saya kalau tarunan kenal nggak gitu deh perkenalan. Nah, siap nama, gitu-gitu. Dong kan biar orang-orang tahu nih di luar sana bahwa oh kalau di kampus tuh kita bicara pun harus seperti ini gitu. Ini kan kayak menginfokan kepada masyarakat. Ini loh Taruna seperti biar mereka pada pengen loh masuk. Ya, ayo gaskeun. Sebelumnya mohon izin senang mengucapkan, izin memperkenalkan diri. Bentar, tahan. Kamera di mana kamera? Oke, ke kamera perkenalan. Ya. Saya mohon izin senang menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Arif Syarif Hidayat, asal dari Kecamatan Majalengka, Kabupaten Bandung, lulusan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, angkatan 43. Siap, terima kasih. Ya, mantap. Itu perkenalan seperti itu, ya kan? Jadi enggak Hamdi, ya enggak gitu. Kau tegas, kan perhubungan ya kan? Siap. Oke. Dipa. Siapa izin mungkin ini saya perkenalan waktu masih zaman Taruna tingkat 3 Pak. Jadi- Beda, tingkat 1, tingkat 2, tingkat beda ya? Beda. Jadi untuk tingkat 1 itu disebutnya itu Taruna Muda. Taruna muda, yang Tingkat 2 itu Taruna Remaja. remaja, Tingkat 3 itu Taruna tua. Taruna India. Nah, ada Taruna tua. Ya, Taruna India dan tingkat 4 itu siapa India? Nindya. Oh, Nindya. Ya, Nindya dan tingkat 4 itu Taruna Wasana. Wasana. Oke. Kebetulan saya itu kan ambil jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Jadi saya cuma sampai tingkat 3 saja. Oke. Jadi setelah tingkat 3 kemudian saya lulus Terus bekerja. lanjut bekerja. Oke. Sok perkenalan dulu. Baik, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Diva Chandra Syuriyunata, asal dari Margahayu, Kabupaten Bandung, lulusan PTDI STTD, jurusan D3 Manajemen Transportasi Darat. Siap, terima kasih. Mantap. Ya. Oke, Hisam dulu. Ini terakhir. Nggak apa-apa. Karena beda. Spesial soalnya. Spesial. Banyak Belum, Pak. Oh, belum. Karena sudah menyesuaikan dia dunia luar punya pekerja. Bisa. Dia menyesuaikan sama lingkungan. Oh, Danton. Siap. Oh, mantap. Mohon izin Pak untuk waktu Diva tuh selesainya di waktu tingkat 3. Karena ambilnya jurusan yang D3 Tiga. dan tingkat 3 itu namanya Taruna Nindya. Karena Nindya. ambilnya yang D4 berarti sampai tingkat 4 yang namanya Taruna Wasana. Wasana. Saya perkenalkan menggunakan pakai Nindya kalau tingkat 3 Nindya, kalau saya pakai yang Wasana. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Wasana Syamazmi, asal dari Cicalengka, Kabupaten Bandung, angkatan 42, jurusan D4 Transportasi Darat. Siap, terima kasih. Ya, mantap. Eki, bisa tuh pakai logat Medan? Oh, Jangan di sini, Pak. oh jangan. Nindya udah, Wasana udah, biasa aja lah, Pak ya. Mana tuh akang ini? Udah belum pas awal dikasih Udah, awal. harus botak dong saya berarti. Biasa aja lah ya. Mohon izin senior menyesuaikan, nama Taruna Muda. Udah jadinya gimana dong? 31. Iya, lanjut. Nomor Taruna Muda Heki Julfian, asal Margahayu, Kabupaten Bandung, penempatan Orbit Kabupaten Bandung. Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Siap, terima kasih. Untung terkenal dari masih Zul. Tadi ulang. Oke, satu lagi. Ini cewek satu-satunya nih. Cewek Ya. bukan sih? Cewek. Cewek, alhamdulillah sih cewek ya. Oke, silakan. Ayo, pakai logat tadi mana? Singkawang. Singkawang ya. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, saya dari lulusan PKTJ Tegal, Politeknik. PKTJ apa, sorry? PKTJ itu Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Oke. Salah satu dinas perhubungan juga yang ada di salah satu Jawa Tengah. Bahasa saya ya. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Septiani.
Saya asalnya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saya kebetulan ngambilnya D4, teknologi otomotif. Kak iya, api saya nak omongkan nih. Udah tenar. Ini saya pun aku nggak tahu itu. Iya jak kali yang bisa saya sampaikan nih. Sekian, makasih. Kok kayak lo gak Upin Ipin? Kebetulan saya di Singkawang itu perbatasan dengan Malaysia. Iya, benar ya. Itu perbatasan langsung Perbatasan langsung. terpisah oleh apa? Sungai atau apa? Tidak, Oh enggak. tidak, hanya gerbang. Oh, Iya. pernah nyebrang? Pernah, sering. Nggak ditangkap? Tidak, karena kita ada buku merah. Boleh lintas batas. Itu semacam Tanpa paspor. Oh, Tanpa paspor. Jadi lintas batas. Buku merah, tapi tidak boleh menginap. Ketika kita menginap nanti jadi polisi. gini ya, kamu nyuci di Singkawang, jemur di Oh, boleh. luar biasa ya, luar biasa. Oke. Ya, jadi kalian ini yang 4 berarti tadi dari STTD, PTD STTD kalau sekarang ya. Iya, betul. Kalau yang Ayu ini dari PKTJ Tegal. Siap, ya. betul. Apa namanya? Setahu saya, coba kasih referensi saya. Sekolah Kedinasan Perhubungan itu ada berapa banyak sih? Kan setahu saya ada STTD, ada PKTJ, ada Polrada Bali, ada kereta api apa namanya? PIP. Api Madiun. IP Madiun. Kemudian yang di Palembang tuh ASDP itu apa namanya? ASDP Palembang itu Ada nggak? Ada lagi? penerbangan belum? Oh, Kita iya, belum menyebut di penerbangan. Di Curug ada. Surabaya, Surabaya. ada. Oh, Jayapura ada? Ada. Oh, oke. Laut? Kalau laut? Bakara laut ada. Gimana itu? Di STIP. STIP. Sangat tinggi. Surabaya? Surabaya ada, di Jakarta ada. Oh, oke. Sip. Nah, yang mungkin nih banyak yang biar semua orang tahu juga sih, maksudnya masyarakat luas juga. Awalnya kalian itu tahu informasi ada sekolah kedinasan perhubungan itu dari mana, dari siapa, terus kemudian kenapa kok tertarik ke sekolah perhubungan? Apakah terjebak atau memang atau emang dari SMA sudah ada info atau kepepet butuh? Coba. Siapa yang mau jawab? Nggak usah semua, nggak apa-apa. Perwakilan. Boleh siapa? Dipa aja dulu, Pak. Hah? Dipa aja. Boleh lah saya dulu. Oke. Saya dulu lah. Iya. Saya kenal ke sekolah kedinasan itu dari paman saya. Kebetulan paman saya itu nahkoda, lulusan dari AMNI. Semarang, Akademi Maritim Indonesia. Iya. Jadi saya diarahkan untuk ya udah masuk aja sama perhubungan gitu. Saya awalnya di mana gitu. Di Bekasi ada, di Tegal ada. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di PKTJ Tegal. Enggak, itu kan nggak mungkin ada proses secepat itu. Pasti kan ada banyak tadi itu, ada STTD, Iya. ada mana, malah pertamanya saudaranya di AMI Semarang. Iya. Kenapa jadi Tegal? Gimana? Kalau Karena saya mah ada karena teman atau lihat gimana? peluang ya, mungkin saya mencari peluang yang mungkin sanggup saya sanggupi. Oh gitu. Iya. Yang kebayang apa tuh yang kebayang? Kebayang gini, dulu kalau mau masuk STTD itu kuotanya memang banyak dan pesaingnya juga pasti banyak. Iya, oke. Tapi kalau di PKTJ Tegal itu kuotanya dikit, pesaingnya kurang dulu. Oke, Iya begitu. Jadi dari Kalimantan langsung nenclok Tegal. Iya. Oke. Ada lagi siapa? Dipa. Kalau saya sih mungkin lebih ke karena keadaan, Pak. Izin. Kadang gimana maksudnya? Jadi sebetulnya Ada butuh ada mirip-mirip tak? iya. Jadi saya cerita flashback sedikit lah. Jadi sebelum saya daftar kedinasan di PTD STTD ini, saya daftar tentara, Pak. Jadi sebelumnya cita-cita saya itu pengen jadi tentara dulu tuh. Apa ada keluarga dari tentara? Kebetulan keluarga ayah saya itu tentara, Pak Izin. Oh, jadi nurusin Jadi ini ada ya cita-cita saya pengen jadi tentara, cuman Iya, iya. mungkin Tuhan berkehendak lain. Dan Iya, iya. pada akhirnya ada kesempatan ini saya tahu dari teman sekolah saya, kebetulan dia di STPI Curug. Curug. Kebetulan waktu itu saya mau daftarnya ke Curug, Pak. Cuman pada saat itu formasi yang saya mau daftar itu nggak dibuka. Oh, nggak dibuka? Iya. Di tahun itu nggak dibuka? Tahun itu nggak dibuka. Nggak dibuka tuh untuk umum atau untuk Polbit? Untuk jurusan yang saya pengen itu, Oh, Pak. oke, Waktu oke, itu saya ya. pengen jadi pemadam kebakaran di bandara, Di Pak. bandara, Iya, biar iya. sama kayak teman SMA saya itu. Iya. Kemudian ada nih tetangga saya, dia tuh masuk STTD dan tidak lain tidak bukan adalah
Heki Pak orangnya. Iya, iya ini tetangga saya. Iya. Iya. Jadi gitu. Ya, tetangga. Tahu dari Heki. Ya, saya tanya Heki gimana nih pendaftaran STTD? Daftar aja katanya. Kebetulan tahun itu dibuka untuk pola pemberitaan Kabupaten Bandung. Oh, pas ada Pada saat itu. Jadi yang awalnya saya mau daftar PPI Curug itu berubahlah haluan jadi ke STTD. katanya dari belum sempat daftar ya karena nggak ada formasi itu ya. Betul. Karena belum sempat daftar, udahlah saya coba di STTD karena ada pola pemberitaan Kabupaten Bandung. Oke, ya. Waktu itu ada 2 formasi yang dibuka untuk D4 sama D3. Karena kuotanya untuk D4 itu 2 orang dan D3 itu 3 orang, jadi saya memilih peluang yang lebih banyak. Banyak, D3. Dan insya Allah saya percayalah pede gitu. Ya. Dan alhamdulillahnya saya keterima di STTD. Mungkin Oh, alhamdulillah. gitu. Ya. Flashback singkat. Walaupun cita-citanya misalnya di tempat lain, terus sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah ada di sini. Mudah-mudahan justru apa yang diberikan oleh Allah ini justru mungkin mudah-mudahan insya Allah jadi yang terbaik ya kan buat nanti di ke depannya ya kan. Siap. Ya. Dan penting mah diperubah ulah jadi calo weh. Calo ya? Bukan ya? Saya calo. Iya. Kirain calo. Iya. Nggak boleh ya. Bisa, Pak. Boleh. Jadi yang penting mah sekarang sudah seperti ini, niatkan dalam hati, yakinlah bahwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu adalah yang terbaik buat kita. Siapa tahu di tempat lain ada hal-hal yang mungkin di luar dari dugaan kita. Ya nggak tuh? Itu biar untuk ini. Satu lagi lah. Siapa? Arif. Mungkin Pak, dari Majalaya soalnya kayaknya infonya emang nyampe. mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Majalaya juga tidak ketinggalan zaman. Maju ya. Ya kebetulan juga gini Pak sebelumnya. Gini, aku belain. Oke, gimana Pak? Di Majalaya udah ada BRT. Ayo. Tapi dilewatin. Di Majalaya ada mall. Margahayu. Jadi sebelumnya izin Pak, saya tahu STTD itu dari Instagram, Pak. Oh, Instagram. Dari Instagram, dari sosial media, dari pokoknya Asli? asli Pak, serius. Oh. Asli Pak kayak orang Majalaya. Soalnya tetangga, keluarga tuh nggak ada istilahnya yang PNS tuh tidak ada atau yang sekolah kedinasan tidak ada Pak. Jadi saya benar-benar cari sendiri apa itu STTD. Kebetulan Enggak, apalagi buka Instagram dulu. Instagram ada dulu. yang lewat. Ada yang lewat. STTD. Ya. Sebenarnya STTD yang lewatnya. Ya kebetulan banget STTD. Sekolah apa nih? Seragamnya bagus itu pakai. Oh, Kabita. Iya, pakai seragam. Seragam. Terus lihat ya ada yang pakai kostum macan tuh Pak. Dulu pakai bass drum band gitu. Pantesan cita-cita yang pakai baju setan. Itu di kampus kesampaian macan jeta-jeta. Udah sampean baca. Iya. Oke. Terus alhamdulillahnya tuh nggak langsung lolos STTD Pak. Maksudnya? Oh, Iya. Nah, itu. Tahun pertama daftar gagal. Ya. Terus saya mencoba lagi. Sempat dulu coba kerja di luar di swasta lah. Terus Sebutlah namanya Anu. iya sebut Lanu. Terus kata teman-teman yang kerja tuh nyemangatin. Ngapain sana kerja udahlah. Lanjut aja dulu kuliah, daftar lagi aja. Itu buat saya semangat sih Pak. Jadi nggak coba kuliah di tempat lain, Iya. tapi kerja. Iya, kerja. Pas tahun keduanya kata teman-teman kerja tuh, udahlah lanjut lagi aja belajar, jangan istilah nama ulah kangenan cari duit ya Pak. Oke. Sekolah lah. Bagus tak prinsipnya bener. Makanya dari situ pas daftar kedua makin semangat tuh Pak izin untuk daftar lagi. Tapi alhamdulillahnya kedua sempat gagal lagi gitu Pak. Oh, gagal lagi. Iya. Jadi pas kedua gagal tapi tidak berpantang semangat sih Pak. Kedua gagal itu berarti tahun berikutnya. Tahun gagal. berikutnya lagi. Seberapa tahun iya berarti? Tahun ketiga baru lulus. Tahun ketiga. Berarti ketiga pas baru 2 tahun itu teh diisinya kerja atau tahun pertama kerja, tahun keduanya nganggur. nganggur? Persiapan. Gitu dah. Belajar. Oh, belajar. Belajar untuk keterima ya. Iya, karena luar biasa. Karena saya punya karena saya punya keyakinan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Entai ada di Iya, sana. makanya pas ketiga Kan usaha ada kamera tuh. usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, makanya pas tahun ketiga percaya diri. Wah, tahun ketiga insya Allah pasti lolos.
gitu lah. Dan akhirnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Mantap, tepuk tangan buat teman ini. Gas perjuangan ya kan. Nah, setahu aku ya kalau sekolah kedinasan tuh kalian tuh nggak bisa berangkat dari rumah atau ngekos, harus masuk asrama kan ya? Bebas lah istilahnya ya, nggak bisa bebas gitu. Nggak bisa bebas ya kan, harus di asrama ya kan? Iya. Nah, ini buat teman-teman yang di luar sana, sebenarnya indah loh Mbak, di asrama tuh indah. Nah, pengen tahu nih dari teman-teman semua nih, gimana perasaannya kalau udah lama setahun 2 tahun biasanya mungkin udah biasa. Gimana perasaannya saat pertama kali ya seminggu atau sebulan pertama atau sehari pertama masuk asrama ya? Heki, Hisam lah. Kumas perasaan pertama masuk asrama. Izin banget tuh. Aduh, gini nih. Cari dulu dong. Ada apa itu? Nah, perasaan pertama masuk asrama, sehari masih mencoba untuk membiasakan. 2 hari, 3 hari. Pas sudah seminggu, Pak. Panas, nggak kuat. Teman-teman kan asing semua kan, banyak dari luar daerah. Hebatnya teman-teman asing semua di Brazil gitu. Sering di Indonesia, beda-beda pulau. Ada yang dari Aceh, ada dari Papua. Ya asing Pak, jadi harus ya ibaratnya mulai dari awal lah, kenalan lagi, basa-basi lagi lah. Males sebenarnya kalau basa-basi dulu. Biasanya kan kalau udah teman-teman hotel langsung AIU. Nah, kalau misalnya sama ini ya harus ulang lagi dari awal. Terus baru mulai 2 minggu udah nggak betah Pak. Oh, malah setelah 2 minggu mulai nggak betah. Seganteng kira bikinnya kieu. Dari awalnya biasa, jadi kieu. Awalnya menyesuaikan, pengen pulang. Nah, gitu Pak. Eta, kumanya, saya bentar ya, bukan kesukuan nih. Kan karena katanya kalau orang Sunda itu ada semacam sering homesick gitu, kangen rumah gitu nggak sih? Itu gara-gara itu nggak sih? Kangen rumah sih enggak sih Pak. Dari temen sih Pak. Biasanya Itu kangulinya. ya Ya. Biasanya Biasa mau sore. ngumpul, bring ka dia. sore ngobrol, ngopi, main kartu. Heeh. Nah, giliran di sana sore hari maghrib harus sudah bersih-bersih lagi, habis makan siap-siap sholat. Jadi bener-bener di waktu dan terstruktur lah ke depannya. Misalnya habis makan ngapain, habis ini ngapain. Jadi harus terbiasa buat disiplin. Berarti awalnya itu siksaan. Ya, bukan siksaan, sorry. Jadi awalnya kayak sebuah jadi beban gitu ya. Ya, awalnya Nggak apa-apa, ini kan curhat. Ya kan? Awalnya kayak sebuah kok gini banget ya Pak, jadi taruna. Karena biasa rock and roll di saat sananya. Biasanya main pakai celana pendek pun nggak masalah. Ngopi, ngobrol sore sampai malam, kadang sampai subuh baru pulang. Sekarang nggak bisa. Curhat ya. Nah, makanya kita nonton STTD ini. Nggak apa, mereka juga kan pasti. Nah, nggak usah munafik lah kalian. Cenderawan. Oke, gitu ya. Jadi, tapi setelah berapa lama tuh ke terus jadi, oh ini jadi terbiasa saya. Setelah beberapa lama lah, kurang lebih ada sebulanan lah. Jadi Mulai kenal. udah mulai menyesuaikan, udah kenal sama teman-teman baru yang dari luar daerah, termasuk teman-teman yang masih satu Jawa Barat. Nah, kebetulan saya dari Bandung, ya teman-teman dari Bandung juga kenal sama saya Heki, saya angkatan, jadi lebih enak lah. Jadi mulai membiasakan diri. Ya. Ya bukan buat apa-apa ya, buat sendiri biar lebih bagus juga, biar lebih Kayak saya, gitu. Akhirnya menyadari bahwa itu yang diperintahkan itu adalah sebetulnya untuk diri kita ke depannya ya kan? Ya, dan nggak rugi juga sih Pak. Jadi kebiasaan di rumah pun mulai berubah gitu. Jadi diri pribadi yang lebih baik. Yakin lu? Amin. Cik, Heki. Basicnya kan dari keluarga, bener tadi tetangga? Berarti sama orang tua tentara juga berarti? Iya, sama. Sama. Nah, kalau kamu kan basicnya dari orang tua sudah militer nih. Begitu masuk ke asrama, apakah jadi barang yang baru? Barang yang tetap sama perasaan kayak saya kita. Oh, tetap sama? Lo kan kamu dari itu juga dari. Ya kalau misalkan mungkin samanya itu gini Pak. Saya udah lebih kenal duluan lingkungan asrama gitu Pak, kayak orang lari gitu saya nggak asing gitu Pak. Paling di situ aja sih.
taunya terus sama kedisiplinan aja mungkin udah nggak terbiasa gitu, Pak. Kalau kedisiplinan terbiasa? Enggak juga. Bukan terbiasa sih, bukan terbiasa maksudnya apa ya? Udah Nggak dikenalkan kaget. lah. Udah kaget Ya, lah. Nggak kaget, kaget. tapi begitu menjalankan Ya, menyesuaikan lagi Menyesuaikan pasti. lagi sih. pasti ada penyesuaian lagi Pasti ya. bisa lagi. Kalau saya pertama kali masuk asrama mungkin ya anak Gen Z apa sih HP kan? Nah. Oh, ke HP gitu ya? Iya, Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh Pak, kan HP langsung disita begitu masuk. Berapa lama nggak boleh nyentuh HP? Selama tingkat 1 Pak. Selama tingkat 1 itu ada 3 bulan pertama itu ada orientasi gitulah sebutannya. Nah selama masa orientasi itu HP ditahan Pak, jadi nggak boleh megang. Itu benar-benar Berapa lama tadi? 3 bulan. 1 minggu? Enggak, belum dapat Asli? Sama sekali gitu. Pada bintal. Oh, nggak boleh itu ya? Iya. Tinggalin informasi artinya? jelas Pak kalau waktu itu ada berita apa nggak tahu, di rumah udah ada apa nggak tahu pokoknya. Tahu nggak sih tujuannya apa sih? Ini mah ini ya diskusi ya. Siapa tahu bisa jawab boleh. Tujuannya apa kok sampai misalnya dibatasi dengan handphone segala macam, dengan kesannya dibatasi dengan dunia luar lah ya. Kalau ada yang bisa jawab, nggak? Tujuannya apa sih sebetulnya? Ayo ada yang bisa jawab. Mungkin untuk memfokuskan diri lah lebih ke kedisiplinannya. Kalau misalnya kita ada bersinambungan sama HP kan mungkin nanti dulu lah, ini dulu lah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada HP, ayo langsung tek 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 gitu. Ya, jadi lebih ke fokus ya. Lebih ke Jadi fokus. nggak karena sekarang harus fokus mikirin kanan kiri apa segala macam, nggak mikirin utang, nggak mikirin apa segala ya gitu ya. Gitu nggak sih benar? Betul. Jadi biar lebih Kurang lebih fokus sama. ya. Ya. Mungkin dari Ayu yang tadi sama pertanyaan yang sama. Karena Ayu kan jauh juga nih kan. Iya. Walaupun sudah ada basic dari siapa tadi? Paman atau siapa tadi? Paman saya. Paman mungkin sudah pernah dikasih tahu gini. Iya. Ini begitu masuk ke ke dunia asrama tuh. Gimana dulu awalnya, kaget dulu atau kayak tadi? Kebetulan saya tuh dari Kalimantan masuk ke PKTJ itu bener-bener sendiri. Jadi dari Kalimantan Nggak itu ada teman? nggak ada. Ada satu tapi yang cowok. Itu dari Kalimantan Tengah. Jadi kita dari Kalimantan cuma berdua. Saya dari Kalimantan Barat dan dia dari Kalimantan Tengah. Ya. Nah, pas saya masuk pertama-tama di PKTJ itu selama baru-baru lah ya awal-awal gitu, saya ngerasa saya bangga dong. Sebagai perwakilan Kalimantan. Iya, perwakilan. Dan hanya 2 orang. Dan hanya 2 orang. Dan saya satu-satunya cewek dari Kalimantan gitu. Oh, luar biasa. Iya. Terus saya ngerasa memang kayaknya udah mental Kalimantan ya. Saya Lagi mental lagi aku nggak ngerti soalnya. Kabur. ya? Waktu pendidikan nggak? Kalau kata orang tua gini, udah pulangnya nanti kalau udah kaya. Jadi nggak usah pulang dulu gitu. Berarti mirip dengan mental orang Sumatera. Jadi Iya. dia untuk sudah dibiasakan untuk rantau. Beda tadi dengan orang Sunda. Iya. Ya nggak apa-apa, ini bukan karena suku, tapi emang kebiasaan ya. Kalau orang Sunda lebih sering apa sih istilah Sunda itu sih bro, apa tuh, lemah cai Lemah itu cai. belain. Mau ngasih cai Sunda itu kadang-kadang selalu pengen kembali gitu lah, bener tanya ayo apa gitu tuh sih, nggak apa ya orang mana dirinya. Nggak, tapi sih kalau orang Kalimantan, orang Sumatera tuh lebih apa ya, kalau misalnya Lebih teradrenalin iya, buat jadi keluar. kayak memang diciptakan lu kalau memang mau sukses lu rantau dulu, nanti udah sukses baru kembali bangunlah negeri ini gitu misalnya. Iya, Gitu nggak sih? beberapa sih. Beberapa, tapi rata-rata begitu. Gitu. Pertama-tama memang sulit ya buat saya seorang cewek, apalagi saya masuknya teknik otomotif ya. Saya otomotif, iya. Cewek tapi ke otomotif ya. Iya. Itu tadi belajar apa? Sasis, karoseri, Luar biasa. ya begitu. Pertama-tama memang berat buat saya seorang cewek yang kayak bangun pagi, push up, lari, sit up dan lain-lainnya. Tapi karena kakek saya juga tentara, Oh, tentara juga. kakek, Kakek. tinggal sama kakek, jadi lingkungan tentara itu udah tidak kaget lah. Entahlah ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kayak kata Hisan tadi untuk berteman, saya suka karena saya orangnya suka ketemu. berteman. Iya. Ketika saya ketemu sama misal orang Bandung, ya atur gimana ngomongnya ya gitu. Bisa ada. Kalau ngomong sama orang Jawa, loh, iya ki. Loh kok iso? Oh, iya Loh, iso. Iso bahasa Jawa? Iso, sithik wae itu. Orang mana ini? Kan pendidikan di Tegal, Pak. Jadi menyesuaikan. Tapi jangan salah, Tegal itu ngapak ya. Bisa bahasa ngapak? Tidak bisa. Kalian bisa bahasa ngapak. Tuh. Oke.
Ayu waktu kuliah masih di kampus 1. Kampus 1. Angker loh itu katanya. Iya. Oh iya bener ya. Di kampus 1 itu ada kereta. Ya. Kereta Manggarai. Ya. Tahu? Iya. Yang tabrakan kecelakaan Betul. Di itu. Bintaro ya. Iya. Jadi si bangkai kereta Bintaro itu disimpannya di kampus PKTJ di kampus 1. Kampus 1 karena kampus 1 dan stasiun itu Dekat. dempet. Iya. Jadi apa namanya? Sempat kan emang kereta itu kan waktu itu banyak meninggal ya. Itu tuh Iya. kalau nggak salah kereta pagi jurusan Rangkas Bitung kecelakaan di Bintaro waktu itu banyak banget si bangkai keretanya itu disimpan di kampus PKTJ. Iya, kampus 1 PKTJ ya. kampus 1. Emang pernah ada cerita sih katanya suka ada lah ya kan. Ayu pernah ngalamin apa di situ? Aduh, jangan tanya. Jangan tanya berarti banyak. Nanti kalau yang nonton tahu saya ya. Loh, gimana? Ya begitu. Gitu. Jangan diceritain ya. Jangan ceritain lah. Nah, sekarang udah beda ke kampus 2. Ya gitu, promosinya sudah beda ke kampus 2. Iya, kampus 2 lah Lebih ya. menarik ya, lebih modern ya. Lebih menarik dan lebih menantang mungkin. Mantap malahan. Iya, kan dulu bekas sawah itu. Oke. Ada yang mau cerita lagi nggak tentang pengalaman pertama atau cukup? Mungkin udah diceritain. Oke. Kamu ada pengalaman unik nggak? Yang masuk pertama dari mulai pertama kan lulus, Oh iya. terus tiba-tiba masuk asrama gitu. Mungkin sama sih Pak, izin sama kayak Isam. Pak Isam. Yang mungkin awalnya juga culture shock gitu Pak. Baik, Tapi ya lama-lama juga karena keinginan gitu Pak, karena tekad sebelumnya mau masuk kedinasan ya dikuat-kuatin. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, selama pendidikan di kampus nih, ya kan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ya kan. Aku yakin kalau ada basic-basic pasti ada aja sih, ngelanggar. Pasti ada aja nih. Atau main ini semuanya jawab nih. Coba, pernah nggak dapat hukuman yang sampai sekarang tuh masih ingat banget nih, kena hukuman apa yang sekarang masih ingat? Oke? Sama pengasuh ya. Ya nggak tahu sama siapapun lah, ayo tuh dapat hukuman dari siapapun itu ya kan. Coba diacak lah ya nama dari Dipa. Dari Dipa. Dari Dipa. Sebenarnya kalau cerita di asrama tuh banyak sekali Pak. Yang paling intinya ya paling membekas. Waduh, paling bekas Atau semuanya apa yang membekas. Semuanya membekas Pak, tapi mungkin yang paling saya ingat tuh waktu masih awal-awal tuh Pak. Awal-awal itu masih masuk. Karena kita kan masih belum tahu apa-apa tuh, kayak dapat instruksi skala itu langsung, misalnya kerjakan hitungan 3 sudah ada di sini misalnya. Ya. Ternyata saya salah kaprah waktu itu Pak. Jadi ketika itu disuruh ngambil barang-barang di kamar untuk dibawa ke Selasar itu kamar Pak izin. Itu ketika hitungan ketiga itu kita baru jalan Pak. Tapi di benak saya itu ketika hitungan 1 tuh udah jalan Pak. Jadi pada saat itu kamar saya paling ujung kan Pak, nggak kurang jelas nih pengumuman dari tengah. Ketika 1 saya udah langsung buru-buru Pak. Nah, masuk kamar langsung dipanggil, woi yang paling ujung sini kalian semua bertiga. Nah, langsung Pak dipanggil di situ. Padahal harusnya Hitungan ketiga baru bergerak. Yang lain pada masih diem tuh Pak. Ini saya udah inisiatif duluan. Nah disitulah. Itu kan waktu masih awal gak tahu apa-apa. anak tentara. Iya, jadi harus siap selalu ya Iya. gitulah. Waktu itu langsung udah dipanggil. Kamu itu dengerin nggak apa kata saya katanya. Ya biasalah. Dapat teguran kayak gitu. Mulai dari situ mungkin lebih memperhatikan lagi apa instruksi dari penguasa. Berarti tetap aja, walaupun kita dihukum, ada membekas, tapi di situ ada yang ilmu yang harus didapat. Betul Ya. Jadi kalau sekali. ada perintah segala macam, dengar dulu sampai selesai, Betul. cermati dulu apa itu perintahnya, baru kita laksanakan. Tapi kadang-kadang dilatih cermati telat. Iya itu karena masih awal, masih menyesuaikan Pak. Start, ya kan? Iya betul. Iya. Oke. Iya, harus mencermati apa yang instruksikan gitu. Berikutnya, ayo. Jangan dulu. Isam dulu. Nah, kalau dari saya mungkin Aduh, ketiga dihukum. Kalau dari saya mungkin. tadi kok Pak, kamu masih mengingat-ingat yang paling berkesan tuh yang sebelah mana? Tak tani gua mikir aku. Kan tadi nyimak dulu, kan supaya jelas. Oke. Mikir dulu. Oh ini pas awal-awal, pas pindah ke Bekasi. Soalnya dulu saya setahun pertama kampusnya di Bali, Pak. Oh iya. Ya, setahun pertama Kayak di Bali. sama. Jadi kita tuh dulu dibagi ke 3 kampus.
ke Bali sama ke Kalimantan. Lebih tepatnya di Mempawah. Kalau yang di Bali di kampus Poltrada Bali di Tabanan. Nah, pas peralihan dari Bali ke Bekasi, pas selesai pembagian kamar tuh, Pak. Nah, kan nyimpen baju tuh, Pak. Nah, saya lagi nyimpen baju. Mungkin tata letaknya yang salah dan ukurannya masih kurang sesuai kan dan terlihat belum rapi lah. Terus setelah apel pagi keluar ke kelas mengikuti pembelajaran kayak biasa. Pas pulang selesai pembelajaran tuh sore mau ganti pakai PDO, pakaian dinas olahraga karena mau kegiatan olahraga. Pas balik ke kamar lihat lemari kosong semua. Padahal pagi-pagi ada. Padahal pagi-pagi udah ada. Cuman susunannya nggak sesuai. Nggak sesuai. Pas dilihat, loh kok kosong semua. Pas dilihat lemari teman ada. Lemari teman kan satu kamar berempat tuh, Pak. Lemari saya sendiri kosong. Loh kemana? Dijual. Baju-bajunya. Setelah keluar nggak ada, di lobi nggak ada. Terus lihat-lihat ada di belakang. Jadi di belakang gedung asrama. Loh ini siapa ya kan? Ada. Kalau nggak salah yang ngasih tahu tuh piket balai. Sama ini katanya sama pengasuh. Loh kok kenapa dia? Menurut ditanya sendiri sama piket balai itu. Menurut kamu nyimpan baju itu sesuai nggak? Sesuai. Coba lihat tuh lemari temanmu. Kayak gitu nggak? Enggak sih. Ya udah salah nggak? Ya berarti salah. Udah bikin lagi sampai pas mau kegiatan wincik sore itu atau olahraga sore telat. Pas nyampe dari mana kamu? Siap. Diam. Mau bingung kan Pak mau jawab. Mau bingung mau jawab. Habis beresin lemari karena baju-bajunya diberantakin. Nggak mungkin. Ya udah diam. Siap. Siap apa? Siap salah. Pusat tuh. Salah. Padahal ya disebut salah. Memang salah. Sebut Aku ya salah ya. Nggak salah karena nggak sesuai sama keharusan sama kedisiplinan. Nah, ilmu yang dapat lah entah. Tina susunan baju salah plus dihukum. Ilmu yang dapat apa? Itu pasti ada ilmunya. Ada dari kedisiplinan. Oh berarti harusnya tuh urutannya tuh kayak gini. Terus kerapihannya. Berarti lemari saya nggak rapi lah. Karena lemari nggak rapi karena makanya berantakin. Nah, biar supaya apapun harus rapi lah, harus disiplin sama sesuai dengan peraturan. Ilmu yang didapat adalah letakkan sesuatu barang pada tempatnya. Sesuai Kayak gitu loh. PUDD. Betul. Aku nggak tahu PUDD tenang. Jelas mah kemarin belah dia baju hungkul, belah dia celana hungkul, ulah baju celana jero. Nah, kan gitu. Oke, kenapa? Nanti pas kita nyari lebih mudah. Nah, itu mungkin ilmu yang didapat. Betul? Betul. Dan lebih disiplin lah. Nah, ya. Sadar berarti nya. Salah, nggak bisa. Oke, mungkin izin Pak. Pengalaman yang paling berkesan yang diingat sih Pak ini Pak. Kan biasalah di asrama tuh mandinya ganti-gantian lah. Kalau saya tuh sukanya mandi yang sepi, kosong gitu, lebih enak gitu, lebih tenang. Pas itu tuh waktu makan malam otomatis agak telat tuh Pak. Karena telat buru-buru. Udah buru-buru. Tapi alhamdulillah sempat makan bareng gitu, nggak telat. Tapi pas pulang diberhentiin sama pengasuh. Kamu ada yang salah gak? Enggak telat. Ya itu dalam hati. Coba cek kelengkapan baju. Nanti gak dipasang Pak. Otomatis ya ke depan pusbin. Ke depan pusbin tuh ada kolam ikan lele. Coba tangkapin saya lele 2. Lele. Iya. Hese lu nengok lele. Iya. Tapi sambil push up di kolam. Iya itu yang paling berkesan Pak. Jadi nangkap lele hese. Iya. Tapi benar kudu nangkap lele. Iya. Tapi body push up. Ya sambil gitulah. Kayak merayap gitu. Iya, itu yang paling berkesan. Jadi istilahnya sebelum keluar dari kamar tuh harus diteliti dulu. Iya. Untuk ngecek ketelitian lah gitu. Iya. Itu yang paling berkesan sih menurut saya. Lele ya. Ya, lele. Ya waktu lele hese, men. Tapi kadang lele kadang patin ya. Ada soalnya di kolam itu ada. Patin lah. Lu nyeret.
masih kecil. Oh. Itu berkesan. Ya kesan-kesan. Soalnya kesan ingat lah terus. Iya, aku ingat. Itu. salah apa gitu. Pada saat tadi telat juga enggak gitu. Pas oh ternyata juga pakai Nemtek. Ya, Jadi perlengkapan betul lah tadi maskuran ya. Sebelum kita tampil keluar, sebelum kita sebelum kita memperlihatkan diri kita di luar, kita harus bisa cek dulu Cek dalam diri kita ya. Apa yang kekurangan dalam kita itu logikanya gini. Sebelum kita bicara kepada orang-orang, sebelum kita memberi masukan kepada orang-orang, kita mempengaruhi orang-orang, tapi kita harus cross check ke diri kita sendiri. Apa sih kekurangan kita? Nah gitu ya, apa kekurangan kita apa? Jadi itu hanya disimbolkan dengan nama. Padahal kita sebelum kita bisa memberitahu ke orang, kita harus cross check dulu kita kekurangannya apa sih? Jangan sampai kita memberitahu ke orang, kita ngasih tahu ke orang bla bla bla, tapi ternyata diri kita belum sampai sesempurna itu misalnya kayak gitu. Ya, walaupun itu tadi ya, walaupun kalaupun kita ada tahu yang suatu yang benar ya kita sampaikan, tapi kita wajib juga menyapa diri kita lagi gitu loh. Sudahkah saya benar gitu ya? Itu ilmu yang didapat kali ya. Oke. Ayo, biar saya terakhir weh. Oh gitu. Saya nggak ada pelanggaran soalnya. Kalau saya mah ada kali ya, tapi bukan personal. Oh, tim. Ini tim kelas lah. Jadi teman-teman kelas. Apa ya? Kita tuh kan kalau biasa kegiatan-kegiatan tuh pasti capek ya. Capek, terus kadang kita malam harus nyetrika, ngebraso, nyuci baju sendiri dan lain-lainnya. Apalagi kalau ada senior minta bantu. Kalau ada senior minta bantu itu, Kos dong. iya, senior minta bantu. Beram deh kelas itu. Itu biasa kan tidurnya agak malam gitu, atau ngerjain tugas dari dosen atau gimana. Jadi pas waktu itu kita itu ada Sambil minum. oh iya boleh sekan. Ada apa namanya dosen yang bisa dibilang santai lah ya. Jadi kita di kelas santai juga. Santai dalam artian ya bisalah tidur menghilangkan rasa capek itu gitu. Tidur, ternyata ketiduran satu kelas. Hah? Beneran satu kelas beneran. Ketiduran. Jadi disclaimer ya, kelas aku tuh di bengkel. Di bengkel itu jauh dari jangkauan dosen-dosen gitu. Ketika dosen yang santai kira kita santai itu, kita ketiduran. Sekalinya dosen itu datang, tepat waktu kita tidur. pada tidur. Terus kalian mau belajar apa enggak gitu. Terus pada bangun kaget dengan sempoyongan. Boleh disebut sama dosennya? Jangan. Jangan. Terus udah kalian katanya nggak usah masuk kelas saya. Tahu apa? Kita dibarisin di depan bengkel, lari kalian sejam. Itu keliling-keliling sampai sejam. Iya. Kuat. Kuat dong. Kuat-kuatin. Beneran lari sejam? Bener lari sejam. Wah, aduh. Nanti kalau udah capek, udah lagi gitu. Kan apa ya namanya biar efek jera lah. Biar kita lebih menghargai dosen kita maupun mau siapapun itu, mau yang santai, mau yang killer atau yang gimana, menghargai. Dan ada juga pembelajarannya. Untuk waktu tidur, waktu istirahat harus tercukupi begitu. Itu mah curhat. Harus tercukupi mah itu mah curhat. Harus tercukupi. Bukan pembelajaran, itu mah curhat. Harus pandai memanage waktu. Nah, itu yang benar mah bahasa lucunya mah gitu. Soalnya tadi mah curhat. Sedikit. Sedikit. Ya, benar itu ilmu yang dapat seperti itu, betul. Jadi kita kalau memperlakukan seseorang tuh jangan pernah memandang bahwa si A gini, si B gini, nanti kalau si B gini saya gini. Kalau bisa jangan kayak gitu ya kan. Belum tentu orang yang selama ini kita anggap misalnya ya kita anggap killer atau galak atau jahat, sebenarnya dia tuh jahat. Kadang-kadang dia tuh punya maksud dan tujuan lain untuk mendidik kita seperti apa. Dan belum tentu juga orang yang sepertinya kita anggap ini mah santai lah, bisa diajak bercanda, tapi terus kita perlakukan bahwa orang itu di bawah yang lain. Jangan, karena mereka baik juga, kitanya harus lebih baik lagi. Iya, gitu betul. Kan, ya? Oke, lanjut. Kalau Heki sebenarnya kalau hukuman kan terlalu banyak kelihatannya. Kelihatannya di wajahnya ya bad boy deh. Gimana Arif? Harun apa yang disiplin siapa? Iya. Orang Kalau kelihatannya bad boy. Jadi kalau nanyain hukuman yang pernah ini kelihatan banyak banget loh hukumannya kan ya. Setuju nggak? Setuju. Untuk khusus Heki kita langsung ke ini berikutnya aja. Pernah punya pengalaman unik apa selama di kampus? Unik. Soalnya dia pasti banyak orang nggak jawab iya.
Unik. Unik punya pengalaman unik apa di kampus? Maksudnya unik apa, Pak? Iya Unik sih gue. pelanggaran sih unik. Iya, betul. Mungkin pelanggarannya unik yang ini ya. Gimana? Gitu aja gitu ya. Ya, ini soal pelanggaran lah ya. Jadi waktu itu ada apel malam, Pak. Jadi kan biasalah kegiatan tuh ada apel malam kan. Rutin ya, Bu, ya? Itu rutin. Rutin tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari. Dan waktu itu saya emang apa ya, memberanikan diri lah dengan sekelompok teman saya untuk tidak apel. Tidak Nekat ya? nekat, iya nekat. Karena Dengan, maksudnya berapa orang? empat orang, orang. ya Ya, tempat teman untuk- sekamar lah. 4 orang bad boy kawin. Nah udah gitu, karena sependengaran kita waktu itu pengasuh yang ngecek apelnya ini nggak ada, Pak. Nah jadi apel malam tapi nggak dicek kan. Mandiri aja, mandiri. Kan gitu. Dari kita oleh kita ya. Iya gitu kan. Nah kesempatan lah. Udah gitu kayaknya pengasuh ini jadi kita nggak usah apel, aman lah. Nah udah gitu ada teman saya yang panik, Pak. Jadi dia tuh ayolah apel lah katanya, walaupun telat juga udah masuk lah gitu kan. Tapi apelnya udah mulai. Nanggung kita tadi. Iya, Nanggung menghadapi tantangan. Nanggung. Bener, Pak. Tangguh. Jadi gitulah, jadi apa namanya? Kita juga jadi panik kan. Jadi ke Gara-gara distract. panik malah jadi kadang-kadang bumerang ya, kita. Iya. Nah, udah gitu, udahlah ayo katanya. Jadi aja kita berangkat tapi nyusup palet belakang. Oh. Karena malam kan jadi nggak kelihatan nih. Kelihatan, Jadi seandainya ada pun jadi nggak kelihatan. Nah, udah kita plotting lah. Jadi ini dulu yang maju satu-satu katanya. Udah masuk aman. Nah udah aja kita nih masuklah Pak, 4-4-nya aman nih. Tiba-tiba apel udah selesai. Jadi yang mimpin apel itu emang dari angkatan kita sendiri gitu, Pak. Jadi namanya dari Danki, Komandan Kombi. Apel udah selesai, dari Danki tiba-tiba ada pengasuh jalan, Pak. Ada pengasuh jalan. Set, terus megang mic kan. Langsung megang mic. Mic apel itu. Udah gitu tadi saya lihat ada 4 orang yang baru masuk apel katanya. Pas apel, iya. Kenyawaan, Pak. Nggak tahu dari mana. Iya. Nggak tahu dari mana itu taunya, Pak. Udah gitu, coba kalian yang berempat maju ke depan katanya. Tanpa nyebut nama. Tanpa nyebut nama. Nah, udah gitu, kita berempat nggak ada yang ngebalakin ya, berarti nggak ada yang maju dong. Nah, Para kita mau mulai. wah memulai. Nah udah gitu, udah aja saling tunggu, nggak ada yang ini. Akhirnya dipusapin satu angkatan. Iya, merugikan. Pakaian kayak Enggak, Padahal kalau ke apel tadi aman. apel aman. iya gara-gara temen saya. Tadi tanggung menghadapi tantangan. Iya, gara-gara itu dipusapin kan satu angkatan. Udah gitu Pak Sus sambil nanya, ini masih nggak ada yang mau ngaku katanya. Udah aja tetap gak. Sampai capek itu apa? Dihukum satu angkatan. Udah gitu akhirnya ya udah katanya. Kalau masih belum ada yang ngaku besok pagi dilariin satu angkatan katanya, Pak. Kalau nanti ada yang mau ngaku nanti silakan ngadep ke kamar saya katanya. Oh gitu. Ya, setelah itu barulah kita ngadep gitu ya. Jadi apa pesannya? Oh, jadi mungkin Iya, mun karena prinsip mah gara-gara nilai estetik bisa rusuk ke susu sebelanga. Benar tegarnya deh. Jadi gara-gara kesalahan 1-2 orang ya yang kini kena hukuman semua. Tapi ada juga titik ininya ya tadi ya, titik apa namanya positifnya bahwa walaupun kita sudah melakukan kesalahan ya kan, kalau kita memberanikan diri untuk apa namanya kayak mengakui kesalahan segala macam, kita bisa menyelamatkan yang lain gitu maksudnya. Ya itu yang harus dapat. Dihukum tuh korsa. Itu. Iya benar-benar. tapi justru seperti itu tuh yang salah satu yang membentuk jiwa korsa tadi. Ya kan dengan dia juga kan, apa pengakuan segala macam itu kan akhirnya tidak dihukum semua, itu salah satu jiwa korsa juga. Kalau dia masih cuek, Ya besok lagi. gitu. Ya enggak? Kebalik mana? ada satu angkatan baut apa? Pundung Iya. Karena tahu kamu pelakunya. Iya. kelihatan ya dari belakang. Balik lagi, tanggung menghadapi tantangan. Bukan tanggung, mun tanggung mah ya cuek gue. Karena tanggung ya. Satu orang tanggung udah. Iya, Pak. Atau jangan kamu yang tanggung? Enggak. Oh enggak. Kalau saya kan Mas. Cewek ini otak-otakannya lah. Iya. Kuota. Ada lagi yang bisa diceritain siapa? Pernah punya pengalaman unik apa? Ada lagi?
Kalau nggak ada, Sebenarnya banyak sih. Banyak, cuman kalau diceritain tuh nggak ada cukup. poin hasilnya daripada Durasi. buka aib ya kan. Nah, iya mam tadi fisik, sekarang lari ke hati. Lari ke hati. Sik jarujur. Ayah tuh pernah Kayak ya ayah wae ayo. Ada nggak yang pernah punya sampai pacaran sama temen seangkatan, kakak kelas, adik kelas, atau siapa? Soalnya senior kalian di sini ada loh yang sampai pacaran sama adik kelas, malah nikah, gitu segala macem, ya kan? Karena jodoh itu jorok, dia bisa ketemu di mana aja, ya bener. Bisa saat pendidikan, saya ketemu jodoh di angkot, misalnya gitu kan? Ya kan? Bisa di saat pendidikan. Nah, di sini ada senior kalian kan, kalau salah Pak Isnuri itu angkatan 21. Oh, sebutlah namanya Pak Isnuri. inisial. Angkatan 21 pacaran sama Teh Alpi itu angkatan 22 ya. Berarti sama adik kelas tuh. Dan ternyata jodoh dan sekarang hidup bahagia. Nah, ya kan? Saya pengen tahu di antara kalian ada nggak yang pernah pacaran, naksir segala macam ke senior atau di kelas? Ya, pacaran dulu lah, kalau pacaran nggak naksir lah ini mah. Oh, semua cerita ini mah. Sam, mana yang Jujur. Oh, jujur. Karena jujur ya orangnya. Kalau pacaran sih nggak dapet, wah. Curhat banget. Nggak dapet. Tapi sempat ayah incer. Sempat tertarik sempat. Cuman nggak dikasih jalan sih pak. Karena dia liriknya ada yang lebih tinggi. Naksir ke satu, sebutin dong namanya tuh. Jangan jangan. Teman seangkatan di kelas atau kakak kelas? Masih seangkatan dia. Teman seangkatan. Dari asal mana? Bali. Nah, itu sebenarnya kapan sih di Bali? Tapi kan nggak nyebut merek pak. Tapi kan Bang Nanti kalau yang nonton tahu ya, Privasi dong. komen-komen. Sahabat Rania angkatan awal tuh Ada nanti di belakang layar. kliniknya injal. Nanti di take. Tak apal. Yang tahu pak. Cuma Sedikit yang dari Bali. banyak. Oh, banyak. Pas si sang ini taksir cewek ini saya nggak tahu. Oh, itu pastikan seberapa? Pas tingkat 2. Berarti udah bukan di Poltrada, Ya, udah di udah di Bekasi. Oke. Di Bekasi. Tapi nggak sampai kejadian. Kejadian. Ya makanya tapi sampai kejadian maksudnya. Oh, sampai jadian. Benernya kejadian. Salah. Bisa beda perspektif. Makanya kejadian apa? Iya. Sampai jadian enggak sih, cuman ya sekadar ngobrol-ngobrol. Bro, pernah pendekatan mah Pernah mencoba mendekati. masuk ke Nggak, Bang Yog. masuk buat mendekati cuman ya. Tasuk. Nah, bukan nggak masuk. Daya server kok. Oh, beda server. Tapi kan kendalanya dari karena beda server, karena itu nemuan. Ya jangan terlalu Oh iya. Malu saya pak. Oh iya. Kayak nggak laku banget pak. Padahal Emang. Oke, lanjut. Ki, Wah, saya mah sampai sekarang atau Pak. sekarang belum sih, Nak? Iya, maksudnya kebetulan kan saya minoritas Pak ya. Nah, Maksudnya selama di Bandung tuh susah gitu Pak. kira minoritas selama di Bandung susah. Iya, jadi maksudnya lingkup apa ya? Maksudnya di tongkrongan tuh ya Eta-eta we nya. itu gitu loh. Saya orangnya ini bukan munafik bukan apa. Cuma saya orangnya kalau pengen di masa waktu saya taruna Pak ya, saya pengen punya cewek yang benar-benar pengen lanjut gitu loh Pak. Maksudnya, Oh, jadi pacaran pun pilihnya tuh yang udah langsung bukan langsung maksudnya. Enggak. Jadi bukan untuk main-main gitu Iya, ya. Jadi gitu. langsung serius gitu. Iya, kalau saya sih Jarang lah nu kieu nya. ketika taruna ya. Sekarang Oh beritainan. enggak maksudnya bukan. Sebelum taruna. Waktu taruna serius teh aya. Aduh, tayang nih. Enggak. Teh ka di sepeda Maksudnya kalau sebelum taruna mah ya biasalah kayak anak-anak laki-laki biasa gimana sih waktu SMA. Pernah? SMA pernah pacaran? Oh, pernah tuh. Pernah. Ya itu maksudnya Pak, ketika pacaran sama yang beda tuh malah kalau dipaksain tuh ya gitulah. Nggak ketemu ujungnya. Iya. Jadi udahlah daripada gitu sekalian. Tapi pas yang di kampus mah
Teman angkatan. Ya, seangkatan. Jadi Server juga. se-server Pak untungnya. Jadi ketemu juga waktu ibadah gitu Ibadah. Pak. Iya. Siapa nih kan? Oh, Bondol. Ya, bondol. Bondol nah, bondol. Rambutnya pendek. Oh iya, semua kan. Iya. Gitu. Oh, ini tuh pakai kerudung dia bohong. Dapat apa bondol? Benar tuh lagi kerudungnya. Oke, terus di gereja ketarik, Iya, saya coba deketin. Udah lah akhirnya. nyambung. Sampai sekarang. Kebetulan ya orang Medan juga gitu Pak. Oh. Jadi ya tunggu apa lagi. Karena orang Margahayu. S. Wait, yang mana nih? Dari sini. Bersama kita. Oh iya. Oh kalau saya asli Medan Pak. Asli Medan. Asli Medan. Nah, tinggal di Margahayu. Iya, lahir di sini. Itu ceweknya orang Medan. dan yang sekarang mah lagi sama yang Margahayu. Salah. Aduh, oke. Iya. Itu, jadi sampai sekarang. Iya. Nah, nanti kita doakan mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Masih Untuk mengikuti senior. Nah, masih sepacaran dari kampus, terus apa namanya nikah, dan sekarang bahagia, mudah-mudahan kita doain juga Heki. Amin. Jodohnya yang dapat di kampus itu bisa langgeng. Irha undangan? Tunggu 100% dulu. Tereh atunya dia. Tereh atuh 100%. Enggak maksudnya. Enggak gitu juga. Tahun depan, guys. Tapi pacaran masalah Bung jarak jauh. Masih dong, Pak. Aman. Masih komunikasi masih ya. Aman. Ya rencana sih ya untungnya sekarang kan udah turun SK jadi bisa nabung-nabung rencana ke sana gitu, Pak. Kesana maksudnya pindah ke itu? Enggak ngejenguk maksudnya, nengokin. Orang mah nitip eta we ucok durian sama itu mah. Ayo. Lo kok ngelirik? Kebetulan pas waktu jadi taruni enggak lagi. Bohong. Kalau deket ya namanya kita senang berteman ya. Kalau deket mah ada, tertarik mah ada. Cuman kalau sampai pacaran mah enggak, saya lebih milih orang luar ya. Maksudnya Luar ya kampus. di luar taruna. Ya, kenapa? Nggak tertarik sama Taruna kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, biasanya Pak ada dinas Dimam, ada dinas Pengakuan oleh dari cewek. Iya gitu ya. Di dalam kampus sama siapa, di luar beda lagi. kayaknya yang tarunanya ya. Nggak deketin aja nggak nyampe. Kayak mana nomor dapet? Kebetulan pas jadi taruni itu malah pacarannya sama orang luar gitu. Tapi pas di dalam mah pacaran cuman sama orang luar, jadi nggak pernah sama yang Kalau di dalam mah deket aja. deket aja. Deketnya sampai deket apa? Deket aja. Dinas dalam. Kamu yang pengen pengen lagi. Kamu yang incar cowok itu atau cowok itu yang ini kamu? Dua arus sih. Woi. Jadi, Cuman ya memang. oh dua harusnya jadian dong. Tapi kan memang ya kan punya pacar di luar ya. Punya pacarnya di luar. Udah. Nah, tapi dekat sama orang tega ya. Kan ini anak cewek durantauan sendiri sok ada temen ya, temen bantu gitu. Oh itu yang teman dari Kalimantan itu? Bukan. Oh bukan. Bukan. Tapi yang jelas mah belum pernah pacaran sama senior, junior, teman seangkatan belum ya? Oh belum. Tapi ngincer mah udah pernah. Oh pengen sama si A, si B pernah. Dalam hati Oh pernah. pernah. Taruna ada mana? Pernah dulu maka alumni mah pernah. Tapi kalau pas jadi taruni pacaran gitu enggak. Oh enggak. Kalau alumni mah pernah. Kalau ke alumni pernah, tapi kalau pas di kampus mah enggak. Enggak. Sepertinya aku tahu deh alumni siapa. Satu instansi ya. Satu instansi kan ya? Iya. satu instansi. Beda alumni padahal ya, beda pendidikan ya. Satu instansi. Jadi Oh satu instansi. bukan beda instansi. Maksudnya Enggak, maksudnya gimana nih Tante? Gimana? Satu instansi tapi beda pendidikan kan? Beda sekolah juga. iya, beda sekolah. Sama sekolahnya. Oh sama, berarti beda bukan yang itu. Sama sekolah. Banyak ya? Banyak. Kenapa pada? Aduh, iya. Dip, Siapa? siap lah. Jadi ceritanya begini, Pak. Jika anak playboy ya, Mas. Enggak. Jadi waktu saya masuk pendidikan tuh sebenarnya saya masih punya pacar, Pak. Pas sebelum berangkat pendidikan deh. Ya, pas saya pendidikan, saya putus, Pak. Nah, bisa gitu. Ceweknya nggak bisa LDR, Pak. Oh, lebar pisah. Lebar pisah. Iya. Intinya saya juga menyayangkan pada saat itu, cuman ya udah. Bogo. Ya waktu itu. Ada masalah.
Jawaban apa? pada masanya. Iya. Cuman saya sudah waktu pendidikan itu saya udah putus, kemudian saya ini waktu itu tingkat 1 kebetulan saya merasa capek Pak. Capek? Karena ya dengan LDR. enggak setelah itu. Oh, setelah itu, oke. Hubungan putus sudah saya tuh ngerasa capek dan butuh penyemangat Pak. Nice. Karena pada saat tingkat 1 Iya. capek-capeknya. Benar. Nah, di situ saya kenalan lah sama salah satu teman angkatan saya Pak. Sama Batu Sakatan. Iya. Oke. Dan Sebelah namanya adalah ada Rawati. dan pada akhirnya ya saya pacaran sama dia. Polbit mana? Aduh, dari Polwit lagi dari Sumatera Selatan Pak. Palembang. Tuh. Oke. Udah di Ya kurang lebih kayak gitu dan Iya. akhirnya saya punya penyemangat selama saya pendidikan Itu kejadian tingkat seberapa? tingkat 1 Pak. Oh, jadi selama Kan saya- pacaran 3 tahun ya? Lagi capek-capeknya tingkat 1 Pak. Iya. Kan, Benar. disitulah Pak dapat saya. Alhamdulillah. 1. 1 Pak. Yakin. Yakin lah. Mas pada pajak 1 aja. Sampai sekarang? Yang disebutin. Alhamdulillah. Oh, hebat. Hebat. Sampai sekarang? Iya. Saruana nih. Itu teh antara tipis loh antar setia. Apa udah terlanjur? tong ambigu atau Antar setia aja, oh kawan itu beda tipis. Aduh. Gitu. Jadi sampai sekarang masih pacaran sama si orang Palembang tadi. LDR. Jadi bola LDR tuh bisa, iya LDR bisa. Nah, yang sekarang nih udah tahu tantangannya di mana, Pak. Cuman saya berdoa yang terbaik aja. Ya harus. Tapi di Palembangnya di Dinas Perhubungan Iya, Pak. atau di provinsi atau di kabupaten kota? Di kabupaten kota. Kabupaten mana tuh? Aduh, spesifik begini. Ya, di salah satu kabupaten. Oke. Well, siap. Ya, kita doain mudah-mudahan yang terbaik lah aja. Terbaik sih. Sekarang jodoh kadang-kadang pacaran lama segala macem, jadinya jeung nu lain. Itu dia. Nah, tapi Ya, minta yang terbaik. tapi itu merasa ada luhur, men. Atuh. Jadi kalaupun sekarang mau coba buka-buka cabang gitu. Oh, maksudnya enggak kan kita cari yang terbaik gitu ya kan. Tapi kalau udah yakin yang terbaik itu ya nggak apa-apa ya kan. Tapi siapa tahu di luar ada yang lebih baik kan gitu. Oke. Aduh. Ayo Arif. Manya tebogo. Oh, tidak ada. Oh, Karena aku. harus ada. Karena ada hati yang harus dijaga. Hati saya Arif. Ya, yang di majalah ya. Oh, ada. Jadi tidak ada naksir-naksir yang lain tidak ada. Tong geuper pede si Rudi tenang. Jadi pas di kampus mah teu Oh, pernah. tidak pernah. Karena sudah punya yang di majalah. Ya, betul. Asli itu teh. Asli. Setia itu. Setia. Arif waktu di kantin di kampus Jangan ditayangin. Tidak ada di belakang layar aja. kita ketemu Nah, ayo. Nggak ada. Ya. Ayo. Oh. Gelut. Geprek. Tidak ada. Eta pacaran sejak SMA. SMA. Asli kelas berapa? Dari SMA kelas 2. Puspa bukan kelas 2. Ya. Bau. Enggak tuh. Ente. Jadi pas di kampus pun tidak Tidak tertarik ke karena- senior junior. Tidak. Semua terlihat biasa aja. Wah. Luar biasa sekali Arif. Coba tekanan kamera kok. Wah. Nah, itu. Semua terlihat biasa di kamu. Semua terlihat biasa yang di kampus. Hanya kamu. Kok jadi malu. Aduh. Oke, ini pertanyaan 2 terakhir ya. 2 terakhirnya ya. Pas Polbit Kabupaten Bandung ya. Pernah tuh nyaho tuh senior ngebayangkan senior saha nu bakal dihadapi di Kabupaten Bandung. Arif lah munter. Pernah tahu tuh pas begitu masuk ke pendidikan, sebelum balik ke Kabupaten Bandung kan Polbit juga kan. Ya. Pernah tahu tuh senior yang pernah ada di Kabupaten Bandung saha? Mungkin sebelum mulai pendidikan ya Pak izin. Udah dikasih tahu alumni yang ada di Kabupaten Bandung di sub kabupatennya siapa aja. Jadi sebelumnya udah ngehafal. Udah. Ya. Saha nu nyaho? Iya Pak. Nu pernah nyaho saha senior ini? Ya hampir semua sih Pak Oh, izin. tahu Ya. semua.
Hebat. Dari Bang Heki dikasih tahu juga sebelumnya. Loh. Ente senior gawe di dia, senior terus gawe di dia saha. Contohnya Apa? Ais Nuri. Nah, misalnya gitu Mas Is atau Mas Agus itu pernah. Oh sebelumnya nggak tahu sih Pak izin, tapi dikasih tahu sama senior yang lain gitu. Oh, di Kabupaten Bandung. Ya, ya. Terus dikasih clue tuh, oh ieu teh kieu ente. Ya. Maksudnya eta tujuan teh. Oh. Ya namanya juga taruna mungkin Pak izin, jadi ya tetap menjaga sikap-sikapnya sih Pak. Kayak mau ke senior siapapun ya. Pandangan orang ya. Kira Kabupaten Bandung si Panu teh kieu pernah yang gitu tuh. Misalnya Pak Ais Nuri. Terus Pak Isuri terus ya. Misalnya Pak Ais Udah ini Nuri kayak- orangnya tegas. Orangnya. Iya, udah ada sepilang kayak gitu. Ya maksudnya ya di cara menanggulanginya dengan sikap-sikap kita yang selalu baik. Urangi. Lipat dulu aja. Agak berbahaya. Bahaya lo ya. Berbahaya ya. Jadi itu bisa ngejawab. Nah. Oke, coba. Kalau saya sih Pak, waktu sebelum masuk ke dinas perhubungan ini memang belum Blank ya? blank. Blank. Jadi siapapun seniornya, bagaimanapun sifat atau sikapnya, ya saya siap-siap aja gitu Pak. Dihadapi aja gitu. Bener, emang pernah temenang nyaho gitu tah? Sebenarnya saya nggak pernah Pak. Nggak pernah nyaho. Pas sudah masuk kampus Masuk misalnya. kampus, terus mengenal siapa, ternyata Kabupaten Bandung terkenal luar biasa. Nah, waduh cari aman nih. Itu serius. Oh iya. Biasa dari kekeluargaannya. Oh, itu ada image seperti itu ya? Iya. Jadi untuk alumni Kabupaten Bandung tuh, Ya, alumni STTD di Kabupaten Bandung tuh terkenal akan kekeluargaannya yang baik. itu bener tuh. Ini serius. Nah, serius lagi serius. Ini kekeluargaan yang baik, kan emang kedisiplinannya itu bagus di Kabupaten Bandung. Oke. Jadi Eta info di saha tah? info dari senior, kemudian dari angkatan-angkatan yang kayak beda 1 klik atau 2 klik. Oh, udah ada info. Ada info, jadi ketika udah mendapatkan info itu otomatis kita harus ngasih yang terbaik juga dong pada saat Ya, mau ya. masuk ke Kabupaten Bandung. Oke, seperti itu. Jadi dapat infonya bahwa untuk Kabupaten Bandung mah jadi erat lah gitu ya keluarganya. Oke. Itu yang saya maksud. Itu tadi mah tengah kadinya tuh. Geus ngarahka ieu tuh tadi. Emang ya pertanyaan rada ambigu, tapi nya coba ayo jawab lah. Ayo pertama Ayo beda pertanyaan. Pertama kali kepikiran untuk ke Kabupaten Bandung gimana? Ada senior saya. Hmm? Jadi pertama kali pas saya mau ke Kabupaten Bandung itu ada info sih, ada info di sini tuh membutuhkan seorang penguji. Ya. Jadi kebetulan saya kenal senior juga di Kabupaten Bandung, ada Kak Andre sama Kak Seli, itu kebetulan angkatan 26 dan Pernah sekampus bareng berarti? Eh, Ada Mas Seli tidak. pernah? Oh enggak. Udah lulus. Kebetulan saya PKL-nya di Kota Bandung, jadi harus kenal Bandung Raya ya. Bandung Raya kan? Kali Kota Bandung. Iya, PKL Kota Bandung. Jadi ya udah itu cari info ke Kak Masa, Andre. kalau di pengujian PKL, kalau dulu kalau anak-anak yang dari PK7 itu PKP, kalau yang waktu itu kesini Iya, PKP. PKP ya? Iya. PKP. Terus kenal sama Seli sama Andre. Iya, kenal sama Kak Seli sama Kak Andre. Terus ternyata Kak Wisnu juga alumni PKTJ. Jadi ya itu melamar di sini. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya masih bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Betah nggak? Alhamdulillah betah. Bener nih. Alhamdulillah Betah. betah. Pacarnya orang mana? Oh, Karena kan kadang orang betah itu karena udah punya pacar di sini gitu. punya pacar orang Bekasi. Orang Bekasi. Wah, gitu dong. Orang Bekasi? Iya, orang Bekasi. Taruna juga? Bukan. bukan. Orang umum. Orang umum. Oh gitu ya. Terus ada rasa pengen ini nggak? Pengen balik ke sana nggak? Ke Balik sih Singkawang? pasti ada ya. Balik pasti ada, cuman pengen survive dulu lah. Oke, tapi ada keinginan untuk balik kerja untuk di Singkawang mah ada. Ada, tapi wallahu alam kalau rezeki saya di sini ya, kalau kerja saya di Ya nggak dinas, apa-apa. Tapi ada keinginan untuk Ada. ya. Nah, teman sekarang lagi pengen survive dulu, pengen cari yang terbaik dulu di sini gitu ya. Oke. Pertanyaannya apa, Bang? Orangnya mau deh. senior. Pernah pernah senior di Saha gitu, pernah ada info Kabupaten Bandung mah kieu cenah kieu. Senior pernah sih. Sebelum masuk STTD, Ya setelah lah, kalau sebelum pasti nggak tahu kan.
setelah masuk pendidikan belum selalu lulus. Ya boleh lah pas masuk pendidikan pasti karena kamu Polbit Kabupaten Bandung. Laporan ke sini. Terus tahu ya seperti cerita yang beredar aja. Ya, naon? Itu orang nanya itu cerita yang beredar naon gitu tentang Kabupaten Bandung. Menurut Bapak. Loh kok gitu balikin ke orang pertanyaan. Orang lain alumni, gimana apa? Menurut cerita yang beredar, ya sama kayak di Bapak. Cari aman. Benar. Oh, gitu sama. Iya kan. Cuman emang ada beberapa senior yang memiliki karakter unik-unik dan ketegasan yang unik-unik. Kalau Pak Isnuri gimana? Itu kebetulan sebagai atasan saya, target saya tegas, tegas, disiplin, perhatian sama anak buahnya segala macam lah, benar-benar menyantukan seorang pemimpin lah. Begitu juga dengan senior-senior yang lain. Seperti Teis yang udah Sekdis. Iya, yang sekarang sudah menjadi Sekdis di DPM PTSP. Salah satunya juga Teis, dan masih banyak sih senior di sini luar biasa gitu untuk ikatannya, keluarganya segala macam. Oke. Cil. Bingung sih Pak mau nambahin lagi soalnya Oh, udah semua. terwakili. Oke, nggak apa-apa. Karena memang dari kebiasaan kami sebagai senior junior di STTD itu yang ngasih tahu terus caranya bagaimana berlaku ke senior, kayak gini seperti itu. Jadi kenapa saya tanya itu sebetulnya karena emang saya ingin menceritakan kepada kalian bahwa sebetulnya senior-senior kalian ini di sini itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Ya, saya dari luar, saya bukan dari pendidikan kedinasan, tapi saya banyak belajar dari senior-senior kalian semua ya, mulai dari Mas Is, dari Bu Iis, dari Mas Agus, Kang Dani, bahkan banyak ilmu-ilmu yang dapat dari mereka baik teknis maupun non teknis ya kan, baik itu di ranahnya perhubungan maupun di ranahnya kita bergaul di pemerintahan. Jadi maksud saya tadi mempertanyakan itu tuh bahwa nanti saya ingin menggiring kalian bahwa senior-senior kalian di sini ini panutan. Jadi kayak Wisnu segala macam itu keren itu. Jadi saya ingin kalian itu bukan hanya menghargai senior, tapi ambillah nilai-nilai positif dari senior-senior kalian di sini ya. Pasti. Wisnu itu bisa dibilang kalau untuk Kabupaten Bandung, Wisnu, Bang Ferry segala macam itu untuk terkait masalah akhir itu master lah menurut saya. Jadi dan itu bukan hanya diakui oleh Kabupaten Bandung ya kan? Mereka di kepengurusan IPKB itu kan Bang Ferry sama Wisnu itu kan betul-betul aktif ya, mungkin dari seniornya Pak Dede Badilah dan Pak Agus Yudi juga mungkin sudah aktif di IPKBI dan mereka tuh diakui di sana. Jadi ilmu-ilmu seperti itu tadi jangan hanya dijadikan bahwa senior itu hanya sebuah tempat siap mondan ya, tapi ambil ilmunya. Banyak banget ilmunya yang bisa dimanfaatkan, dipetik oleh kalian. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Dan kita juga pendekatannya berbeda-beda juga. Jadi kayak Teis, Mas Is, Mas Agus itu saya 3 orang aja ini karakternya berbeda-beda ya kan. Tapi semuanya gudangnya ilmu. Kita harus bisa dapat semua ilmu dari mereka ya. Itu yang harus kalian dapat. Alhamdulillah saya sebagiannya sudah dapat. Dari TI sudah saya petik A-nya, dari Masis B-nya aja. Nah ini kita ramu, kita rangkum di dalam diri kita untuk itu jadi sebuah satu hal yang bisa kita terapkan nanti di dunia kerja. Teis dari segi keberaniannya, kecerdasannya segala macamnya, Mas Is dari segi disiplinnya, loyalitasnya, totalitasnya, Mas Agus dari segi ketenangannya, itu hal-hal beberapa hal yang positif yang harus kita ambil untuk nanti kedepannya teman-teman semua ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin seperti mereka. Okay? Betul. Karena nges waktu nges loba teuing, durasi nges panjang teuing, HP nges beak, baterainya, kamera nges beak, kita cukup dari sampai sini ya. Yang penting ini judulnya tadi kan si pencatar. Saat ini sedang dibuka si pencatar, terakhir pendaftaran tanggal 18. Oh ya, ini info juga tadi kan ada rakor Polbit tadi siang tuh kalau nggak salah ya, rakor target Polbit si pencatar. Ada contoh nih, kayak ada contoh dari Kabupaten A, saya nggak usah nyebut. Ternyata tahun ini dia punya kuota tapi peminatnya nggak ada yang daftar. Itu sangat disayangkan, dan bahkan tadi katanya keputusannya bukan untuk mereka bertanya ini bisa diakumulasi nggak untuk tahun depan, tapi ternyata malah nggak bisa, malah munculnya adalah nanti akan dievaluasi kenapa Kabupaten A ini sampai tidak ada peminat. Ada juga tadi yang kuotanya ada 4, yang isi formasinya 2 orang, tapi 2 orang ini tidak memvalidasi.
Jadi sangat disayangkan. Nah untuk Kabupaten Bandung, alhamdulillah kuotanya 3, yang daftar 30 orang dan yang sudah memvalidasi sebanyak 17 orang. Jadi alhamdulillah karena contoh-contoh yang sangat baik dari rekan-rekan semua ini, ya kan, mereka dalam berorganisasi, dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari bisa dilihat oleh banyak orang, ya kan, termasuk senior-senior di sini, sehingga bisa mencerminkan atau bisa seperti mengiklankan gitu bahwa sekolah kedinasan ini cukup baik untuk pembentukan karakter kita dan juga kita dalam dunia pekerja. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Bandung sekali lagi kuotanya 3, yang daftar 30 dan 17 sudah melakukan verifikasi. Ini suatu hal yang sangat harus kita apresiasi. Demikian podcastan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang ingin daftar masih ada waktu sampai tanggal 18. Inilah contoh-contoh taruna-taruni kita yang sudah lulus dan sudah bekerja di sini. Mudah-mudahan kalian selanjutnya. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey.